Ayo lur padha nyimak info di Jogja Bregas. Urip jan kadang lama, ayo semua jangan bingung, mari sini kita berbagi cerita dari lur sedulur Jogja, lur sedulur Jogja. Halo semua, kembali lagi. Hari ini kita sudah kedatangan yang spesial lagi juga. Kita sudah ada di Klasemen Condong Catur, ada sebuah kafe yang baru aja dibuka pas pandemi ini. Namanya adalah Kabar Baik Eatery. Sudah bergabung bersama aku di sini ada Mas Ison. Halo, saya Ison. Halo Mas, dan juga ada Mbak Nuke. Halo Senke. Halo, jadi Mas Ison dan Mbak Nuke ini adalah owner dari Kabar Baik Eatery. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Ison dan Mbak Nuke langsung. Jadi teman-teman, Kabar Baik Eatery ini adalah sebuah kafe gitu ya Mas, bisa disebut kafe kah? Kami senangnya nyebutnya eatery ya. Eatery, oke, eatery yang baru dibuka di tengah-tengah pandemi. Kenapa Mas memutuskan untuk membuka di tengah-tengah pandemi? Padahal biasanya orang-orang malah, aduh nggak jadi deh, takut deh gitu. Kenapa tuh? Ya, karena kepepet ya kayak. Bukan, begini. Kita sudah develop tempat ini sejak November gitu kan. Terus pengennya rencananya launchingnya di bulan Maret. Begitu sudah 90%, 95% semua udah ready, tiba-tiba pandemi datang gitu kan. Ya artinya kita sudah rekrut orang, kita sudah bikinkan set menu dan lain-lain, kita harus bersabar bahwa itu harus menunggu sampai pandemi lewat. Karena kami juga hidup bertetangga, kami tanya tetangga kanan kiri, baiknya kapan ya Pak ya? Mereka menyarankan mungkin harus nunggu dulu gitu ya. Akhirnya setelah berembuk dengan mereka, didapatkan mending setelah lebaran aja. Jadi setelah lebaran bulan Juni kami mulai bisa jualan dengan protokol Covid yang ketat, buka jam 14, tutup jam 21. Jadi mulainya itu. Tapi banyak blessingnya juga kok karena itu. Oke. Ya. Oke, jadi gitu ya Pak. Dan kalau misalnya dari pandemi ini sendiri kan pasti berdampak langsung buat ekonomi, terutama untuk eatery ini atau kafe-kafe di luar sana, tempat usaha pasti kena. Gimana Mas, sejauh ini sudah beberapa bulan, sudah 3 bulan ya? Ya, 3 bulan. Sejak buka gimana Mas? Ya pertama memang prihatin ya, artinya siapapun belum pernah lah menghadapi pandemi ini. Betul. Tetapi kalau tanya tentang dampaknya tentang pandemi ke bisnis kuliner, kami tidak sendirian lah, sehingga kami merasa ya sudah dihadapi saja gitu, bahwa sulit, tidak ada order, bahkan kami di usaha sebelumnya sempat tutup gitu, tapi saya sama Nuke komit untuk tetap selalu membayar gaji ya kayak, terus termasuk THR ya kayak, tidak ada yang kurang karena itu hak mereka, kami selesaikan kewajibannya dan untungnya mereka juga loyal gitu. Nah di waktu membangun ini kita juga kan harus pending ya dalam 3 bulan, di tengah-tengah itu malah gimana gak dapat blessing dari sisi apa gak? Ya karena ini tempatnya pengennya tuh ya agak-agak garden gimana gitu, tanamannya jadi semua. Jadi udah tumbuh, udah mulai hijau gitu. Jadi ya blessingnya di situ yang kita lihat. Terus kita juga lebih matang lagi untuk operasional, persiapannya lebih matang lagi. Jadi banyak yang bisa diperbaiki sana sini. Ya blessingnya. Ya, blessing kedua yang mungkin ini ya, dari orang ya ke people ya. Banyak yang pas pandemi kan mereka di PHK dari hotel, sementara dirumahkan oleh resto-restonya. Kami malah ketemu dengan orang-orang itu gitu ya, mereka Pak ada pekerjaan tidak, ya sudah karena kami baru mulai, ya ayolah, tapi kami baru memulai, jadi yuk mari bareng-bareng kita. Jadi ini kami dapat orang-orang yang menurut kami baik dari sisi kualitas person, makanan, mereka sudah berpengalaman di hotel, minuman, jadi malah kita ketemu orang-orang yang punya seide dan berniat bekerja bareng gitu. Oke. Ya itu blessing. Ya, jadi malah buka lapangan kerja juga ya buat teman-teman yang kehilangan pekerjaannya gitu ya Mas dan Mbak. Oke, kalau misalnya aku juga denger nih Mas dan Mbak, kalau misalnya di waktu pagi hari begitu, pagi sampai siang itu
Kabar Baik Eatery ini menyiapkan fasilitas untuk teman-teman yang masih sekolah berupa wifi gratis gitu. Itu gimana tuh Mas? Boleh diceritain nggak? Sebenarnya idenya begini, kita kan buka karena pandemi ini kan tadinya mau buka jam 10. Terus karena kita harus pakai protokol COVID, kita baru buka jam 14. Berarti ada waktu luang nih antara jam 8 sampai jam 14 yang sebenarnya wifi-nya bayarnya sama. Iya, gitu betul. kan. Kita lihat waktu awal-awal itu kan beberapa orang bilang kesusahan lah data dan lain-lain. Sementara di sini juga kawasan sekolah, banyak anak-anak kecil. Kita punya ide, ya sudah jam 8 sampai jam 14 di free wifi deh. Toh kami masih tutup, mereka bisa duduk di sini pakai fasilitas wifi gratis gitu kan. Jadi itu yang membuat mereka bisa kapanpun mau mahasiswa mau anak sekolah ke sini. Bahkan itu disambut sama salah satu teman di kami bahwa Son, kalau ada di situ wifi gratis aku punya 4 laptop free itu kalau mau dipakai gitu ya. Artinya banyak orang yang sebenarnya mau berbuat baik tetapi membutuhkan cara jalan ya, kami ketemu gitu. Tapi sekarang kelihatannya sudah mulai punya pulsa dari pemerintah. Oh iya benar, sudah ada bantuan ya. Ya, jadi ya yang penting inisiatif seperti itu sudah ada dan mereka sudah merasa bagi kami ya bermanfaat gitu saja. Pak, itu untuk di awal lumayan Mas pendatangnya. Iya, kami sempat kan itu di-share di Dukuh sama di RT. Pak titip ya anak kami, silakan feel free to come. Karena ini juga enak banget tempatnya ya teman-teman, ini tuh terbuka, sirkulasi udara benar-benar lancar, jadi sebenarnya juga sangat aman di tengah pandemi ini. Iya, kami diuntungkan tempat yang luas sih. Betul, dan luas juga. Ngomong-ngomong tentang tempatnya nih Mas, konsepnya tuh apa sih Mas dan Mbak ketika nge-develop Kabar Baik? Kami mulai dari joglo ya kayak. Pokoknya kita beli 5. Pengen punya tempat yang dari limasan gitu loh. Karena kok asik ya, saya suka kayu gitu. Tapi kan gimana caranya dari kayu yang seperti ini bisa menarik tidak hanya yang sepuh-sepuh gitu, keluarga, tapi yang anak muda juga suka gitu loh. Ya jadilah konsep tabrak mix gitu ya. Tari warna-warni seperti ini. Iya. Saya sama Nuka kan sudah punya usaha lama gitu ya. Dulu waktu bikin coffee shop, kami biasa berbelanja ide namanya ke Jakarta, ke Bandung. Yang ini kalau ke Jakarta sama ke Bandung kelihatannya sudah cukup banyak lah ya. Maka kami belajar dari tempat lain kok kelihatannya open door, warna-warni termasuk susunan menunya baru ya di Jogja belum ada. Terus konsepnya jangan coffee shop deh, kami waktu itu pilihannya banyak. Ada coffee shop, mau bikin yang tradisional deh dan lain-lain, terus ketemunya ini. Kelihatannya konsep eatery ini cocok deh buat anak-anak muda. Betul. Satu blessing lagi, artinya eatery kan nggak kayak restoran ya, begitu makan ditarik, orang nggak boleh nongkrong. Kalau di sini kan setelah makan kamu nongkrong, kita ada makanan berat, snack, kopi, kamu nongkrong silahkan gitu. Jadi katanya orang butuh untuk rilis, ketemu teman-teman, tapi tempatnya aman. Itu aja sih. Masih tentang keamanan Mas, apa aja sih protokol-protokol yang memang diterapkan untuk ketika pandemi ini oleh Kabar Baik, apa aja? Waduh, agak ketat itu kalau COVID-19 kita cukup ketat. Nuka mulai dari internal dulu gak? Mulai dari penggunaan masker, bahan baku. Teman-teman di sini sih kita wajibkan untuk selalu pakai masker langsung berhubungan dengan customer, terutama yang di depan ya Mbak ya. Meminta untuk mereka juga selalu cuci tangan, kita juga menyediakan tempat cuci tangan di depan untuk customer. Terus kita menyediakan hand sanitizer juga, terus facial, untuk dapur juga higienis. kita usahakan untuk mereka higienis, cuci tangan setelah melakukan apapun, untuk melakukan cuci tangan dulu sebelum pegang produk, bikin produk kayak gitu. Teman-teman juga seperti itu sih, dan ya sebenarnya tidak COVID pun untuk kebersihan dan higienitas untuk makanan itu selalu ya Mbak ya. Memang harus dijaga kita pertahankan di situ, apalagi ini dengan ada COVID ini jadi semakin ketat lagi gitu. Terutama bukan anak-anak aja,
Tapi kita minta customer yang datang, teman-teman yang datang juga minimal di tangan, hand sanitizer dan wajib masker. Ya, jadi di eksternalnya memang kami juga harus memperlakukan standar ya. Jadi di depan sudah ada cuci tangan, sabun, kemudian wajib bermasker. Di awal kami bagi masker gratis kalau orang datang nggak pakai masker ya ini harus dipakai. Itu kan artinya ya kami dalam tanda kutip sedikit mengedukasi lah bahwa ini zamannya masker gitu ya. Kamu pakai masker, kalau kamu nggak pakai masker nggak asik gitu kan ya. Jadi ya pakailah masker gitu. Kalau di teman-teman juga Nuka briefing untuk masalah kesehatan ya kayak masalah apa namanya, mereka kan juga belum pernah ngalami pandemi gini kadang-kadang. Semua belum pernah ngalami. Ya, coaching, memotivasi kalau setiap ngumpul, ayo jaga kesehatan di masa sulit seperti ini. Banyak loh teman-temanmu yang tidak seberuntung kamu, kerja yang benar, kerja yang baik, jaga kesehatan, itu aja sih. Ya kalau udah mulai agak-agak drop gitu, vitamin, Beliin. supply aja vitamin satu-satu. Ya, harus tetap jaga kesehatan juga ya secara internal tim juga. Mas Ison dan Mbak Nuke, kenapa nih menamakan Eatery ini Kabar Baik? Kabar baik ya, kami seneng aja namanya. Sebenarnya selalu pengen punya usaha yang menularkan hal positif. Dulu punya namanya Cheers gitu ya, sampai sekarang masih ada Cheers Coffee Shop gitu. Terus kemudian Shine itu menawarkan hal-hal yang bersemangat, positif. Tentang Kabar Baik sih unik juga mulainya. Tadi Nuka mungkin bisa jelasin ya, tahun 2018 itu kita ketemu dengan salah satu teman kami namanya Mas Gama Marhendra. Itu siapa Kak? Mas Gama itu kebetulan adik kelasnya Mas Ison yang itu juga baru ketemu, dan Mas Ison nggak ketemu pas sekolah sih. Terus mereka menjadi baik, jadi dekat gitu, ngasih masukan, ngasih ide segala macam, dan dia seniman sih kalau menurut saya. Kalau punya pemikiran sesuatu dalam kalau menurut saya. Terus waktu itu mau bikin apa gitu kan, terus kita cari-cari nama yuk apa ya, terus udah cari-cari tuh nama Sanskerta apa segala macam. Terus kalau orang Jawa itu nama itu kalau bisa 9 huruf, katanya ngerjekeni gitu ceritanya. Terus dia tiba-tiba waktu kita brainstorming gitu, dia tiba-tiba, aku ada ide Mbak, kemarin aku mikir-mikir kita kasih kalau Kabar Baik gimana. Terus saya hitung tuh KA itu 9 ya, oh bagus nih, dan saya suka gitu loh. Terus Mas Isan kalau saya suka dia harus suka. Aturannya gitu. Ya itu dan akhirnya kami senang. Kabar Baik itu kan semangat yang baik ya buat siapapun yang datang di sini, apakah kenalan baru, apakah deal atau hal yang baik, dia pulang membawa kabar baik. Selalu ditunggu. Hati yang gembira, Kabar Baik kan selalu ditunggu orang. Jadi filosofinya itu ketemu orang-orang baru bawa kabar baik. Jadi ya Gama berkolaborasi dengan kami tentang nama itu 2018. Kemudian Gama harus sudah lama, sudah 2 tahun. Kemudian Gama harus berpulang duluan karena jantung. Jam 1 dari warung kami, jam 6 kami menerima kabar dia ke rumah sakit. Saya harus ke sana tapi sudah berpulang, maka kami mengabadikan nama Kabar Baik ini untuk Gama. Ya, thank you ya Gama atas tinggalannya, kami lestarikan. Monggo dilanjutaken nggih. Dan Mbak, beberapa usaha kuliner itu kan memutuskan untuk buka yang online sebagai salah satu strategi di tengah pandemi ini. Yeah. Nah, apakah Kabar Baik juga melakukan hal yang sama atau punya strategi lain, Mas? Kami sih melakukan, tetapi itu tidak utama ya. Artinya kami memperlakukan
tempat ini untuk ketemu gitu, tapi dengan protokol COVID maka kami mengorbankan beberapa tempat kami silang-silang untuk tidak didudukin gitu ya. Artinya tetap ada social distancing, jarak yang cukup, kemudian bahwa bagaimana berstrategi di masa pandemi ini melalui online ya tidak kami utamakan, tetapi yang penting kami jualan yang sehat ya kayak artinya dari bahan baku yang baik, bersih, higienis, itu jadi produk yang sehat. Seperti menu kami seperti salad, seperti jus, itu kan mendorong orang untuk hidup sehat. Itu aja. Oke. Terus kalau misalnya dari segi pengunjung gitu kan Mas, apakah juga di tengah pandemi ini gimana nih Mas? Blessing lagi ya, dulu 3 bulan awal kami belum buka ya, Maret, April, Mei itu mungkin semua orang termasuk kami juga takut keluar gitu kan ya. Begitu Juni itu ya orang sudah mulai pengen ketemu, tetapi harus hati-hati. Satu, protokol COVID, cuci tangan, jaga jarak, pakai hand sanitizer, tetapi yang masker ada 3M itu, tapi yang paling penting adalah mereka butuh ruang terbuka yang luas. Dulu kalau tempat usaha kami sebelumnya kan AC 2x3 menjadi dalam tanda kutip beresiko untuk orang bertemu gitu kan, karena di dalam satu ruang AC kan pasti ada yang bersin, pasti saling nengok, terus ada kemungkinan begitu. Kalau ini di sini kan relatif open air gitu ya, jaraknya cukup luas. Betul, ini enak sekali sirkulasi udara dan segala macamnya. Terus Mas, kita kan tadi dibilang sama Mas Isan juga 3 bulan pertama kita semua masih sangat was-was, tapi setelahnya kita masukin era new normal. Iya. Dari pemerintah sendiri udah mulai banyak ada kelonggaran untuk usaha ataupun juga untuk aktivitas masyarakat sehari-hari. Tapi di satu sisi itu kan juga membuat ini ya, pertambahan pasien juga banyak. Iya, setuju. Tapi ya di sisi lain ekonomi juga tetap harus jalan. Bagaimana dari Mbak Nuke dan Mas Isam menghadapi dilema ini nih, gimana nih cara tempat usaha coping dengan situasi ini? Ya, saya sih setuju ya, artinya pemerintah pasti berat mikirin antara kesehatan sama ekonomi yang harus berjalan. Demikian juga bukan pengusaha ya, pelaku usaha kecil-kecilan seperti kami juga harus antara kesehatan dengan ekonomi. Tapi kami merasa bahwa pandemi ini kan sebenarnya, kalau tadi disebut new normal, kami sebenarnya setuju bahwa dulu zaman, ini untuk analogi saja, dulu zaman pakai motor, itu kan kita tidak pernah pakai helm. Ya, baru di awal-awal kalau ada orang pakai helm itu semua orang bilang, ngapain pakai helm? Aneh ya? Apalagi di Jogja itu kan tahun 2009, ya, itu kan itu semua orang begitu ada UU lalu lintas, semua orang pakai helm, mulai dari helm ciduk, sekarang itu sudah nggak boleh, sekarang harus pakai helm SNI. Itu kan kayak sekarang ini, dulu kita nggak pernah pakai masker, nggak pernah cuci tangan, nggak pernah social distancing. Begitu keadaan ini dipaksa, berarti kita ya harus pakai masker, ya pakai beradaptasi. Itu ya kayak biasa kita mengikuti. Bahwa berkendara motor pasti ada resikonya, iya. Bahwa COVID ini ada resikonya, iya. Tetapi ya kita harus jaga diri. Bahwa kita harus pakai masker, jaga diri, itu namanya new normal. Kalau orangnya nggak pakai masker, nggak cuci tangan, kamu nggak asik. Kamu nggak ngikutin protokol baru. Maka kami mendorong untuk itu. Jadi ya kalau kamu mau berusaha, tetap menjalankan usaha, ya lakukan new normal. Gitu aja. Jadi dua-duanya jalan, jaga kesehatan dan ekonomi ya memang harus sedikit demi sedikit juga jalan. Memaknainya begitu sih. Oke. Ya. Dari Mas Isan dan Mbak Nuke, punya nggak sih pesan buat teman-teman yang ragu-ragu nih sampai sekarang untuk harus nggak ya buka usaha di tengah pandemi gini, masih takut-takut? Tips-tipsnya apa nih Mas dan Mbak? Waduh, kalau tips agak berat ya, tetapi begini, wong Jawa nih, orang Jawa itu selalu memaknainya sesuai hidup gitu ya. Ada istilah namanya cokro manggilingan. Cokro manggilingan itu roda kehidupan. Jadi orang dulu juga ngalami ini, namanya pagebluk gitu kan. Pandemi itu pagebluk. Setiap kali ada badai pasti ada musim semi dan matahari gitu kan. Jadi dimaknai begitu pagebluk, begitu ada pandemi ya besok pasti akan ada vaksin dan roda kehidupan berjalan lagi. Saran untuk usaha ya masing-masing ya, maksudnya dilihat kapasitas masing-masing atau urgensinya masing-masing, tetapi intinya roda harus berjalan. Do something nek ra obah ya ora mamah gitu ya, harus kira-kira gitu. Jadi berusaha tetap dalam protokol kesehatan gitu. Jadi kalau kami sih seperti itu, Mbak.
Oke. soalnya ya. Jadi ya itu ya, kita juga harus beradaptasi dengan melakukan Ya. sesuatu yang nggak bisa juga untuk diem Ya, terus ya, ya Mas ya. dan Mbak ya. Manusia itu diciptakan sama Tuhan untuk yang paling cepat beradaptasi. Jadi untuk bertahan hidup lah. Kalau menurut saya. Oke. Ya benar, dan yang paling menguatkan kami kan ketemu orang-orang baru, orang-orang baik yang ketemu di tempat ini sesuai namanya Kabar Baik itu, kami saling bertemu orang-orang baru seperti kalian ini yang seide bahwa sekarang zamannya kolaborasi, bukan zamannya sendiri-sendiri gitu ya. Untuk sharing saja, kami sekarang bareng-bareng ada satu teman-teman yang ada satu teman kami, ya teman baru kenal gitu, dia seorang pembaca tarot tapi buta gitu ya. Nah, selama ini dia harus mengunjungi kliennya ke sana kemari, terus dia ngomong, aku setiap weekend buka praktek di sini karena dorongan dari teman-teman komunitas itu kita bantu untuk ya dia sekarang buka lapak di sini setiap Jumat dan Sabtu gitu, namanya Mas Theo gitu. Dia kawan kami SMA di 2013 mendadak buta gitu ya, jadi pasti berat buat dia karena pernah melihat dan sekarang jadi buta gitu ya. Pekerjaan satu-satunya yang dia bisa adalah tarot. Jadi dari situ kita berkolaborasi untuk yuk saling membantu. Terus yang kedua, kalau ada teman kami titip yang mau titip barang ya kayak produk ya, dia kayak titip apa yang sudah kue, mas snack, cookies dan lain-lain, ya sudah silahkan titip, toh dijual bersama, itu kolaborasi, artinya ini saling membangkitkan kan. Toh kami juga ada tempat yang bisa dititipin gitu. Ya itu aja, kolaborasi aja. Berarti jadi wadah buat kerjasama juga ya. Iya. Juga tadi sempat dengar kalau misalnya dipakai juga misalnya ada mau bikin video tadi gitu. Oh ya, ini hari ini ada yang bikin video ya. Apapun kalau kegiatannya aman dan sesuai protokol, tetap jaga jarak ya silahkan. Gitu. Oke. Ya, Berarti sering bisa gitu, ya. jadi collaborative space juga gitu ya, Mas. Ya. Untuk teman-teman yang misalnya tertarik buat ke situ, ngontak Kabar Iteri kemana? Di Kabar Baik? di IG boleh, Instagram? di Instagram, di Kabar Baik ITERI bisa DM. Kami feel free untuk kolaborasi hal-hal yang positif. Oke. Intinya saling bantu lah, sesuai namanya saja, saling memberikan hal yang baik, kabar baik. Betul. Harus saling kasih kabar baik. Ya. Terakhir Mas dan Mbak, tadi kan udah ada pesan-pesan tips untuk teman-teman pelaku usaha. Ini mungkin untuk pesan untuk yang denger di luar sana biar semangat untuk kayak Mas dan Mbak masih semangat membagikan kabar baik. Gimana nih? Hidup harus berjalan ya. Pandemi ini semua orang baru ngalami pertama, gitu ya. Hal yang baik buat kita semuanya teriset ke titik nol, ya. Semuanya balik lagi ke titik nol. Perusahaan besar, organisasi besar, semuanya menjadi kembali ke titik nol. Baik untuk kita, untuk memulai diri kita dengan, kalau yang mahasiswa ya asah soft skill, ketemu orang, yang baru mulai kerja juga melihat untuk mengisi soft skillnya, ketemu orang lagi, sehingga ketika saatnya nanti new normal dan harapannya secepatnya sudah ada vaksin di awal tahun, kira-kira begitu, kita semuanya sudah mempunyai kemampuan yang cukup gitu. Jadi ya kita harus berbuat sesuatu, nggak mungkin tidak berbuat apa-apa. Terus yang kedua, kita kan masing-masing beriman gitu ya. Tuhan selalu mengirimkan merpati ketiga namanya hope, harapan gitu ya. Si harapan itu selalu harus kita nyalakan bahwa setelah ada badai pasti ada matahari besok. Jadi itu saja prinsipnya. Besok ada hope, kita punya harapan, kita bisa bangkit dan lebih baik dari sekarang. Bareng-bareng kok, nggak sendirian. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Ihsan dan Mbak Nuke, luar biasa sekali. Obrolannya membawa kabar baik ya, seperti nama dari tempatnya. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau berkunjung, boleh langsung aja ke daerah Condong Catur, atau misalnya ada yang pengen berkolaborasi, bisa langsung ke Instagram Kabar Baik Iteri. Iya. Terima kasih banyak semuanya, sampai jumpa lagi. Sama-sama, sukses buat sukses bergas.